kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Amin. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, kita bisa beribadah dengan tubuh yang sehat, kuat, itu semua anugerah Tuhan. Dan saya juga berterima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Biar firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema bagi setiap kita yang mendengarkan. Amin. Langsung saja pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang kurang taat dalam Alkitab. Dia ini sebenarnya hamba Tuhan yang kurang taat, dan Bapak Ibu pasti semua sudah tahu kisahnya seperti apa. Kisah dari seorang nabi yang cukup populer, salah satu nabi yang populer dalam Alkitab. Kita bisa lihat dalam kitab Yunus pasal 1 dan pasal 2. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, tapi kita akan lihat Yunus 1 ayat 1 sampai 4 sampai 3. Firman Tuhan berkata seperti ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan ini menurut Yunus, bukan kenyataannya seperti itu. Bukan berarti di Tarsis tidak ada Tuhan, tidak. Ini menurut Yunus, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Yunus mau melarikan diri. Dia pikir Tuhan tidak ada di Tarsis. Saudara, apa yang terjadi pada Yunus dalam kisah ini itu setali 3 uang atau kurang lebih sama dengan khotbah Bapak Gembala minggu lalu, yaitu tentang Nabi Habakuk. Ada keberatan dalam hati mereka. Muncul pertanyaan, kalau untuk Nabi Habakuk, kenapa Tuhan menghukum bangsa Israel melalui atau dengan bangsa yang lebih jahat? Mungkin Nabi Habakuk setuju, memang orang Israel banyak berdosa buat Tuhan. Wajar kalau Tuhan hukum, tapi hukumlah dengan orang yang lebih baik, begitu kan? Mungkin mereka lebih rela, tapi ini kenapa dihukum dengan bangsa yang lebih jahat? Nah, ini Yunus juga ada keberatan dalam hatinya. Yunus ini sebenarnya seorang hamba Tuhan yang mengerti hati Tuhan. Dia tahu kalau dia menyerukan pertobatan di Niniwe, dan kalau orang-orang itu bertobat, dia tahu bahwa Tuhan pasti mengampuni mereka. Sebenarnya dia tahu isi hatinya Tuhan seperti apa. Tapi Yunus keberatan dengan itu. Yunus tidak setuju, karena bagi Yunus kota Niniwe itu kota yang jahat, sangat jahat. Sudah seharusnya mereka dihukum, sudah seharusnya mereka dibinasakan. Enak aja mau diampuni, begitu kan? Dia tidak setuju, makanya dia lari. Tidak mau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tapi yang bersama kita tahu, di tengah jalan kapal yang ditumpangi Nabi Yunus ini itu dihantam oleh badai yang luar biasa sehingga nyaris tenggelam. Orang-orang berusaha untuk menyelamatkan kapal tapi tidak bisa. Dan herannya dalam keadaan seperti itu, Yunus malah bisa tidur dengan nyenyak di dek kapal paling bawah. Saudara, kadang keadaan seperti ini. Orang kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa panik, bisa khawatir. Kita bisa aja merasa damai, merasa tenang. Kenapa? Karena kita percaya sama Tuhan, begitu. Hidup saya dalam tangan Tuhan, jadi biar bumi gonjang-ganjing saya bisa tenang tidur. Nah, Yunus ini mungkin seperti itu. Kapal diserang badai, orang semua panik, kalang kabut, dia bisa tidur dengan nyenyak. Orang kalau tidak damai tidak mungkin bisa tidur dengan nyenyak. Ini keadaan seperti itu, dia tidur dengan nyenyak, saudara. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah itu seperti apa. Nah, singkat cerita dia dibangunkan, kemudian disuruh berdoa. Tapi pada saat dia berdoa itu tidak terjadi apa-apa. Badai tetap mengamuk. Akhirnya mereka
membuang undi. Siapa yang bertanggung jawab atas malapetaka ini? Dan kita tahu sama-sama Yunuslah yang kena undi. Mereka jadi takut, so apa yang anda bikin kok bisa jadi begini? Terus Yunus cerita, mereka jadi tambah ketakutan dengan Tuhan. Tapi satu hal yang luar biasa saudara, lewat kisahnya Yunus, kalau Bapak Ibu baca sampai pasal yang keempat, ini satu kapal itu jadi takut akan Tuhannya Yunus saudara. Ketika mereka sampai ke darat, mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nah, itu intermezzo saja ya. Kemudian mereka bilang, terus kita mau ngapain ini? Enaknya ngana ini mau dibikin apa supaya orang mau selamat? Yunus bilang, lempar jo saya ke laut. Lempar jo ke laut, tapi mereka tidak tega. Karena di Alkitab kita lihat mereka masih berusaha mendayung sampai ke pantai, tapi tidak bisa juga. Jadi mau dengan tidak mereka setuju dengan usulnya Yunus untuk membuang dia ke laut. Saudara bayangkan, beberapa jam yang lalu Yunus masih tidur dengan nyenyak. Beberapa saat kemudian dia akan dilemparkan di tengah laut, bukan laut yang tenang teduh, tapi laut yang lagi badai mengamuk. Kadang kehidupan kita seperti itu. Bisa jadi saat ini tenang, adem, ayem, tapi beberapa saat kemudian berubah total. Ada hal yang begitu besar menimpa kita, saudara. Bayangkan kalau Bapak Ibu jadi Yunus, dilempar ke laut yang lagi badai. Dalam pikiran manusia sudah, so sampai di sini ini pasti saya mati. Mungkin itu pikirannya Yunus, tapi yang kita tahu dia tidak mati tenggelam. Dia kemudian disambut masuk ke dalam perut ikan besar. Saudara, kalau kita cuma baca kisahnya kayak dongeng seperti itu ya. Tapi coba kalau kita yang jadi Yunus, saya bisa katakan kondisi yang dialami Yunus itu tidak lebih baik daripada kematian itu sendiri. Mungkin lebih baik mati daripada masuk di perut ikan yang besar. Perut ikan itu bukan fasilitasnya enak kayak di kapal, saudara. Entah ada apa di situ, mungkin air, mungkin bangkai, organnya ikan, segala macam, kegelapan, ketakutan, saudara, kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpastian, segala yang tidak menyenangkan, semua yang mengerikan, itu yang dialami Yunus, saudara. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluar dari masalah itu, saudara. Seandainya pun dia dimuntahkan oleh ikan saat itu, dia mau kemana, saudara? Itu ada dalam laut. Kalau dia dimuntahkan ikan, itu dia tenggelam juga, saudara. Ada dalam dasar lautan, sama aja mati. Jadi keadaannya Yunus tidak ada yang enak, tidak ada yang baik, saudara. Nah, kadang-kadang kehidupan kita saat ini mengalami kurang lebih seperti apa yang dialami oleh Yunus. Walaupun tidak sama persoalannya, tapi perasaannya kurang lebih seperti itu. Kadang-kadang kita ditimpa dengan kesesakan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan, dengan ketidakpastian dan sendirian. Kita melihat ke kanan kiri tidak ada pertolongan, saudara. Kita terhimpit, tertekan, kecewa dengan persoalan demi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau minta tolong sama orang lain tidak bisa, saudara. Sama seperti Yunus. Mau minta tolong kemana, saudara? Nah, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Kemana kita lari? Coba kita lihat Yunus 2 ayat 1. Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dalam keadaan terjepit, terhimpit, takut, tidak ada siapa-siapa, apa yang Yunus lakukan? Saudara, jawabannya berdoa. Amin. Ketika kesesakan menghimpit hidup kita, ketika kita ketakutan, ketika kita tidak melihat jalan keluar, ketika kita sakit, kemana kita mencari pertolongan? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah berdoa, saudara. Amin, Bapak Ibu. Cari pertolongan kepada Tuhan. Ketika siapapun tidak bisa menolong kita, Tuhan masih sanggup. Amin.
Tuhan pasti sanggup. Ketika segala sesuatu kelihatan begitu menakutkan, Tuhan masih ada buat kita, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal tentang berdoa. Adalah bahwa doa yang luar biasa itu, adalah bahwa doa yang berkuasa itu sebenarnya bukanlah doa yang mengubah keadaan menjadi seperti yang kita mau. Doa yang berkuasa adalah doa yang mengubah diri kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Bukan kita berdoa, Tuhan saya mau ini, mau itu terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak. Tapi kita berdoa supaya apa yang Tuhan mau, itu yang terjadi dalam diri saya. 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, dia berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan jawab doanya. Yunus tidak binasa di perut ikan. Secara ajaib dan luar biasa dia dimuntahkan oleh ikan coba lihat di Alkitab. Di situ dikatakan di daratan, saudara. Bukan di dalam laut ikan ini muntahkan Yunus, di daratan. Tuhan mengatur sedemikian rupa. Dia menolong Yunus. Tuhan mendengarkan doa Yunus. Ini membuktikan bahwa seberapa bersalah pun kita sama Tuhan, setidak taat apapun kita sama Tuhan, kalau kita datang, Tuhan tidak pernah menolak kita, saudara. Nah, Yunus ini Tuhan jawab doanya. Tapi satu hal, apakah ketika dia selamat kemudian berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Yunus masih harus tetap melakukan panggilannya, yaitu untuk menyerukan pertobatan di Niniwe. Bukan berarti selesai Yunus boleh tidak melakukan tugasnya, boleh dia lari ke Tarsis, tidak. Dia masih tetap harus ke Niniwe. Saudara bisa lihat, Yunus berdoa 3 hari 3 malam. Keadaan tidak berubah. Dalam artian Yunus masih tetap harus ke Niniwe. Tapi Yunuslah yang berubah. Amin. Dari yang tidak taat sekarang menjadi taat. Kalau kita berdoa sama Tuhan, doa itu seharusnya bukan mengubahkan keadaan menjadi seperti yang kita mau, tetapi mengubah kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Apakah Tuhan jahat, saudara? Apakah dia semena-mena? Kenapa cuma DP mau yang boleh jadi? Kenapa bukan saya pe mau begitu? Apakah Tuhan suka memaksakan kehendak? Tidak, saudara. Semata-mata karena Tuhan tahu yang terbaik. Bagi Yunus yang terbaik kota Niniwe itu dibinasakan. Tapi bagi Tuhan yang terbaik adalah pertobatan kota Niniwe, saudara. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita doakan. Betul? Tidak sesuai dengan apa yang kita minta sama Tuhan. Justru Tuhan berikan tidak sesuai dengan yang kita mau, saudara. Kita tidak bisa selalu mengerti apa maksud Tuhan. Kita tidak selalu bisa tahu apa yang Tuhan rancangkan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Tetapi satu hal, percayalah bahwa Tuhan selalu tahu lebih baik daripada kita. Mungkin engkau tidak bisa mengerti Tuhan. Mungkin engkau tidak bisa memahami, bertanya-tanya dan keberatan dalam hatimu. Tidak setuju dengan Tuhan. Tapi satu hal, engkau harus selalu percaya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Doa yang terbaik, doa yang paling berkuasa yang mampu kita bilang kepada Tuhan adalah, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Banyak kali kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Saudara, mungkin pasangan, anak, orang tua, dan lainnya. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, kita berdoa supaya orang-orang yang sakit itu Tuhan sembuhkan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malah Tuhan panggil. Kadang kita tidak bisa terima dengan keadaan ini. Masa Tuhan tidak sanggup menyembuhkan? Masa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan setega itu? Kita berdoa supaya kita selalu ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Tapi kadang kita juga jatuh sakit. Kadang kita juga jatuh ke dalam persoalan, saudara. Kenapa seperti itu?
Bapak Ibu Saudara, ingatlah ada satu pribadi yang pernah hidup di dunia ini. Pribadi yang begitu luar biasa yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus. Satu hari dalam titik terberat di hidupnya, Yesus pernah berdoa, Bapa, jikalau sekiranya mungkin, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus, saudara. Manusia paling hebat yang tidak pernah berbuat dosa, saudara. Pernah memohon, Bapa, sekiranya mungkin aku tidak mau disalib, begitu kan? Aku tidak mau menjadi pendosa. Aku tidak mau menderita. Tapi dia lanjut, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan kita tahu, saudara, ketika Yesus berdoa ini, bukan yang Yesus mau, yaitu jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Bukan itu yang terjadi. Dia mesti harus tetap memikul salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah doa Yesus tidak didengar oleh Bapa? Apakah doa Yesus tidak berkuasa? Tidak, saudara. Karena justru sejatinya doa Yesus yang berkuasa. Kuasa dari doa Yesus itu ada pada kalimat, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, saudara. Dan kenapa Tuhan Bapa izinkan dia harus disalib? Karena Bapa tahu yang terbaik, saudara. Karena penderitaan itu hanya untuk sementara, tetapi kemenangannya untuk selamanya, saudara. Dan ada sukacita yang disediakan ganti duka cita. Dan kemenangan Yesus itu jadi kemenangan kita juga, saudara. Tidak selalu kita bisa memahami pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi pasti akan kita lihat kebaikan Tuhan. Pasti akan kita alami pekerjaan Tuhan itu indah pada waktunya. Asal kita mau percaya sungguh sama Tuhan. Sekalipun tidak mengerti, tapi pilihlah untuk tetap taat. Pilihlah untuk tetap percaya kepada Bapa. Jangan mencurigai dia, saudara. Saudara mungkin bilang, kalau begitu untuk apa saya berdoa? Kalau keadaan tidak berubah. Saya sudah capek berdoa. Kalau begitu, ya udah tidak usah berdoa, saudara. Mungkin saudara bilang seperti itu, kalau doa tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, keadaan mungkin tidak berubah. Karena Tuhan juga punya ketetapan. Kita punya keinginan, Tuhan punya ketetapan. Dan dia berdaulat atas apa yang dia mau, saudara. Kita tidak bisa mengubah ketetapan Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, kitalah yang akan berubah, saudara. Tuhan yang akan menguatkan kita, akan memampukan kita, akan menopang kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Saudara sepupu saya beberapa waktu yang lalu meninggal karena wabah COVID salah satu. Dia anak yang sangat baik, sangat manis, sangat penyayang, begitu kan. Sehingga ketika dia meninggal, kami agak merasa sedikit tidak rela begitu. Masa Tuhan tidak bisa tolong anak ini, baru wisuda begitu kan. Orang tuanya pasti menaruh harapan besar sama dia. Saya membayangkan kalau saya ada di posisi orang tuanya. Belum lama kehilangan ibu karena hal yang sama. 40 hari kemudian anak yang meninggal. Kalau saya bayangkan saya nggak bisa, saudara. Seperti itu. Sempat juga dalam hati saya berkata, kok bisa Tuhan tega begitu? Maksudnya kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Lebih baik Tuhan kasih sembuh ini anak, semua orang senang begitu kan? Tapi malah Tuhan panggil. Saya tidak mengerti apa maksud Tuhan, tapi satu hal yang luar biasa yang saya tangkap, papa dari anak ini dia berkata, waktu kami berikan dia kata-kata penghiburan, dia malah yang balik menghibur, dia bilang seperti ini. Jadi saya bilang, kok saya berduka cita dan lain sebagainya. Dia jawab, iya nih, tidak apa-apa. Anak saya sudah senang bersama dengan Tuhan Yesus. Dia bilang seperti itu. Dan dia bisa dengan sabar, dengan sangat tabah. Saya percaya orang tua anak ini pasti berdoa, saudara. Minta kesembuhan, betul kan? Tapi ketika anak ini dipanggil Tuhan, mereka tidak kecewa dengan keadaan. Sekalipun mereka sangat sedih. Kenapa? Karena mereka mempercayai Tuhan, saudara.
Mereka yang dikuatkan ketika mereka berdoa, keadaan tidak berubah. Tapi pribadi mereka berubah, saudara. Menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya sama Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Pemain musik bisa kembali. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang percaya tidak lepas dari persoalan. Orang percaya tidak lepas dari sakit. Orang percaya masih harus bergumul, saudara. Tapi satu hal, kita selalu punya backing, saudara. Kita selalu punya kekuatan. Kita selalu punya tempat untuk lari. Kita selalu punya sesuatu yang bisa kita harapkan, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itulah Tuhan, saudara. Kalau kadang yang terjadi tidak sesuai dengan kehendakmu, kadang yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang engkau doakan, saudara, jangan kecewa, jangan tawar hati. Memang kita tidak bisa selalu mengerti maksudnya Tuhan. Memang tidak selalu kita tahu kenapa Tuhan lakukan ini, kenapa Tuhan lakukan itu, saudara. Kenapa? Karena pikiran Tuhan itu begitu luas. Kalau saya ibaratkan, kita itu cuma seperti bak air di bak wadahnya kita itu cuma seperti bak mandi. Sementara Tuhan itu lebih luas dari samudra, saudara. Air di samudra tidak mungkin dimasukkan ke dalam bak mandi, tidak akan cukup, saudara. Begitu juga kita. Tidak akan bisa kita memahami Tuhan 100%. Tapi satu hal, percaya sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita, buat semua, saudara. Doa yang berkuasa bukan doa yang memaksa Tuhan, tapi doa yang berkuasa adalah doa yang berserah. Berserah bukan karena kita menyerah dengan keadaan. Berserah bukan karena terpaksa, karena kita tidak ada pilihan, tidak. Tetapi kita berserah karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang pegang hidup kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini.